Keluaran 9 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya begini. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak, membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana. Dan sesungguhnya lah, dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menaburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini, aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku
dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok, kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang, ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah gurun, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es, dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dusta. Ia tetap berkeras hati
baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Wahyu ayat 1 sampai 17. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar mereka, murka
mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan ketulusan hati, saudara ya. Ketulusan hati ini menjadi masalah besar, saudara ya. Karena banyak orang kata tobat, kata, "Duh, aku salah," atau dia eh, apa ya, dia datang ke gereja, dia mencari Tuhan, katanya mencari Tuhan, tapi sebenarnya hatinya ini penuh dengan tipu muslihat, saudara ya. Saya ingat sekali di masa lalu, saudara ya, kalau saya habis melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, entah itu marah-marah, entah dengki, entah itu apa namanya bohong, entah itu aduh, aduh, ampuni Tuhan. Nanti kita lakukan lagi. Kenapa ada dosa yang dilakukan berulangan? Padahal waktu lakukan dosa itu, misalnya nih Anda pergi ke Alexis dah, ya kan paling gampang kan, tuh Tuhan, maaf Tuhan, tadi malam saya sudah nggak tahan, ya kan? Atau selingkuh, atau Anda terikat dengan rokok, atau saya tidak berkata rokok dosa, tapi terikat dengan rokok ya, saya ceritanya ya. Atau Anda terikat dengan judi, itu Tuhan ampuni Tuhan. Narkoba apalagi, jangan percaya saudara. Tuhan, aku kapok, aku kasih kapok orang tua yang anaknya kena narkoba. Ketika anakmu bilang bertobat, terima. Tapi hatimu bilang, hati-hati, belum tobat. Saya saudara. Ya, karena narkoba itu kamu bertobat 1 bulan saja dia bisa mengulangi hal yang sama, kamu akan sakit hati sekali. Jadi kamu terima, kamu maafkan, maafnya dia, kamu tahu dia nggak akan bertobat, belum. Belum. Bahkan dia sudah mau mati saja, udah overdosis, ya, dia masih bisa ngulangi lagi loh, saudara. Sudah overdosis saja dia masih belum kapok, ya. Apalagi saudara, waduh banyak sekali dosa. Karena dosa itu nikmat, saudara ya. Dosa itu nikmat, dosa itu enak. Kamu pasti akan mengulanginya lagi, ya. Mengapa bisa mengulanginya lagi, saudara? Mengapa? Padahal sudah dihajar habis-habisan, saudara ya. Aduh, mengapa dosa itu nikmat? Karena tadi sumbernya itu belum diberesin. Saudara, ada orang-orang yang bisa lepas dari narkoba, saudara ya. Karena apa? Karena cinta, saudara. Karena dia punya cinta. Mengapa orang tidak bisa lepas dari dosanya? Tadi malam kita belajar ya. Tadi malam kita belajar. Mengapa ada masa lalu yang bisa menghantuimu? Karena kamu tidak punya cinta, sehingga kamu terintimidasi dengan masa lalumu, dengan background hidupmu, saudara. Kalau kamu cintanya melimpah, kamu tidak akan terintimidasi. Karena cintamu itu lebih dari cukup. Ya, cinta yang dari surga itu lebih dari cukup, saudara. Kamu punya cinta yang dari surga itu, sehingga kamu tidak takut terintimidasi. Kalau ada orang mau ngapain kamu nggak pernah takut. Ya, tapi juga nggak usah dibicarain, kamu ngotor-ngotorin pikiranmu. Kita mencintai, kita punya cinta yang melimpah, tapi jangan dibicarain. Orang ngerasani kamu, orang fitnah kamu, orang apa segala macam, nggak usah kamu bicarakan. Buang, kotor itu, ngapain kamu nyementai dalam otakmu, saudara. Ya kan? Cintamu itu harus melimpah. Kalau cintamu melimpah, maka kamu nggak bikin dosa lagi, saudara. Obat untuk Anda kecanduan, obat sembuh dari dosamu. Kamu harus fokus dengan cinta, saudara. Ya, fokus dengan cinta. Nah, saudara, ketika Firaun itu ya bolak-balik ya dikirim ulah, ya tobat. Nanti dia berubah pikiran lagi, tobat, nanti dia berubah pikiran lagi. Itu manusia ya, di dalam Wahyu 9 juga dikatakan ya, manusia ya sudah begitu kena musibah banyak sekali. Yang terjadi, apakah manusia bertobat? Enggak, malah ngutuki Tuhan, saudara. Kamu kira pencobaan yang dasar itu bikin kamu kapok? Enggak, pencobaan yang dasar itu hanya untuk menyingkapkan siapa dirimu, saudara. Pencobaan itu tidak membuat kamu dekat sama Tuhan. Pencobaan itu membuat diri kita yang sejati, mata aslimu yang sejati, itulah hidup yang sejati, yang bakal masuk neraka tuh.
Semua pencobaan itu hanya menyingkapkan siapa membuka kedokmu, saudara. Sehingga istrimu kaget, suamimu kaget, anakmu kaget, kita semua kaget. Bahkan dirimu kaget, itulah dirimu. Sadarilah, ketika mengalami pencobaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, itulah dirimu yang sebenarnya. Ya. Nah, saudara, pencobaan itu tidak membuat kita dekat sama Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi ketika hatimu, responmu benar, kamu tahu, aduh, kamu ternyata orang yang seperti ini. Kamu datang sama Tuhan cepat-cepat. Minta sama Tuhan. Ya, minta Tuhan penuhi hidupku dengan cintamu, Tuhan. Sehingga ketika kamu berdoa, minta dengan penuhi dengan cintamu, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Karena seringkali kamu berdoa juga tidak sadar kamu minta apa loh, saudara. Tuhan, biarlah apapun terjadi dalam hidupku, yang penting aku tetap mengasihimu. Dikasih pencobaan, kamu dikasih penyakit kanker stadium 4. Waduh, mencintai Tuhan. Pikirmu kalau kamu sudah berdoa begitu, ya Tuhan akan berbaik hati kepadamu, luputkan kamu dari pencobaan. Oh enggak. Tuhan berbaik padamu dengan membiarkan pencobaan itu masuk sehingga kamu mengenal bahwa kamu tidak menipu dirimu sendiri. Setelah kamu sadar dan tidak menipu dirimu sendiri, baru kamu bisa berdoa dengan benar. Selama ini Anda menipu dirimu sendiri, berdoamu itu nipu diri sendiri. Ya, Tuhan, aku ini orang berdosa, tapi kamu sendiri tidak mengakui kamu orang berdosa. Buktinya nanti begitu ada orang ngomong, ya, nuduh kamu ini itu, kamu langsung, wah, aku udah kayak orang kamu itu udah mau jelek, kamu. Coba, kamu datang sama Tuhan, Tuhan, aku ini orang berdosa, lalu ada orang nuduh kamu, saudara ya, langsung ngamuk, saudara. Wah, saya memang dulu orang berdosa. Ada orang nuduh saya, iya memang saya penjahat, itu sudah ngomong. Tapi saya mau bertobat. Jadi kalau sekarang ada ungkit-ungkit saya, ya biar. Memang saya penjahat, ya gimana? Itu saudara ya, saya jujur sama diri saya sendiri. Nah memang saya orang jahat kok. Ya, ada orang nuduh ini, gimana? Ya, cuma saya harus klarifikasi, yang kamu tuduhkan tadi barusan tidak saya lakukan. Gitu saudara ya. Itu. Ketika kamu jujur dengan dirimu sendiri, maka barulah Tuhan akan perhatikan doamu. Pertama ya, ulang ya. Pertama pencobaan itu harus ada, saudara. Karena selama ini kamu tuh berpura-pura. Ya, selama ini berpura-pura. Maka di pencobaan itu, kesulitan itu, penyakit sampar, hujan es, hujan batu, kodok, nyamuk, itu dikirim semua kepadamu, saudara. Supaya nyata sifat aslimu itu loh. Kadang-kadang nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, kadang 10 kali, udah gitu aja kamu masih maki-maki Tuhan kayak saya. Ya, kamu diam saja takut-takut, tapi hatimu sebenarnya memaki. Kamu diam saja, saya orangnya nggak mau pura-pura, saya ngomong. Nah, ketika kan kita sudah dinyatakan, ternyata ini aku orang brengsek, Tuhan kasih saya film ya, waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, apa yang terjadi tuh, saudara. Film pertama saya sudah lihat, saya bilang kurang ajar ini orang. Ya waktu saya mengalami perjumpaan Tuhan, saya lihat 4 film, saudara ya. Film pertama lewat, saudara ya. Itu 4 itu filmnya sama. 4 filmnya sama, tapi dengan perspektif yang berbeda, saudara ya. 4 film pertama ya, ada dari bayi sampai tua, saudara ya. Ini kurang ajar ini orang. Depan saya tak kepuk, tak libas itu. Film kedua, saudara. Terus saya melihat, saudara ya. Kok kayak orang ini ya, kok kayak orang itu ya. Orang itu jahat itu, sama orang itu lebih jahat lagi itu. Nah, saya bilang begitu ya. Film ketiga lewat, saudara ya. Saya baru nyadar kalau itu saya. Itu ceritanya saya. Jijik, saudara ya. Tapi kan saya nggak mau terima. Loh, itu memang saya. Tapi kan memakan semua orang melakukannya. Ini juga melakukannya, orang itu begini, orang itu begini. Oh, saya lebih baik. Saya bilang, masih gak nyadar, saudara. Dikasih lihat. Film keempat, saya baru, Tuhan itu saya, Tuhan. Aku diburuk sekali ternyata ya. Ampuni aku, Tuhan. 4 kali saya baru nyadar, saudara. Kalau itu saya,
dan saya buruk sekali. 4 kali dikasih tahu peringatan. Anda berapa kali saudara perlu dikasih tahu berapa kali kalau Anda tuh orang yang buruk? Perlu dikasih tahu berapa kali? Dan Tuhan tidak menghakimi saya. Saya cuma dikasih tahu, saya dilihatkan saja fakta. Tidak perlu dihakimi. Saya cuma dikasih lihat. Tetapi cintanya itu sungguh luar biasa. Saya nggak dihakimi. Saya dikasih tahu, tapi saya tidak dihakimi. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya tahu Tuhan. Wah, saya di situ saya waduh, itu namanya bertobat yang seobat-obatnya, saudara ya. Bukan karena pencobaan, bukan karena saya sedang menderita, bukan karena saya sedang dalam banyak masalah, tetapi karena saya melihat dengan jelas betapa buruknya saya, sehingga saya berkata, saya melewati ini, oh pantas Tuhan. Waduh, saya jadi gini, jahat ini, ya saya dibenci, saya setiap kali, ya pantas Tuhan, saya orangnya begitu kok. Ya pantas orang giniin saya, ya pantas orang gituin saya, lawan saya ya rese kok. Itulah saudara pertobatan. Tanpa pembelaan, saya ngerti. Ya, iya, kenapa? Iya, dulu saya sudah dikasih enak. Ya, dulu saya sudah benar sama Tuhan jalan, kok sama larka-reka. Loh, saya sudah begini, Tuhan sudah kasih kesempatan. Ya, pantas. Saya nih boceng, bocai. Itu saudara ya, itulah pertobatan. Sehingga kita mengerti sendiri tanpa ada tekanan, tanpa ada ini, memang kita sadar, itu kita ngelihat, aduh ini ya pantas saya ngalami begini. Makanya hari ini pun saya nggak marah, sudah orang berkhianat, orang menfitnah, orang apa, ya itu kan sisa-sisa masa lalu saya yang harus dibersihkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada, nggak pusing juga, bodoh amat juga. Itulah karakter saya yang sekarang, itulah watak saya yang hari ini. Iya kan? Berubah jauh. Ya, berubah jauh. Dulu dikhianati oleh orang lain, hari ini dikhianati oleh teman sendiri. Biasa saja, nggak usah marah. Dulu orang yang bukan teman yang mengkhianati ya, sekarang teman sendiri, orang dalam lingkaran sendiri. Ya biasa saja, nggak usah terlalu responnya. Ya, kenapa bisa gitu? Ya gimana, yang memang kita orang begini, memang Tuhan bersihkan. Itu sisa-sisa hidup saya yang dulu pasti menarik orang yang baunya sama. Begitu saya tunjukkan, kita harus lurus. Ya, orang-orang dari karakter masa lalu, bukan orang dari karakter masa lalu, kan magnet saudara. Baunya ya pasti masih ikut sama saya. Begitu saya bilang kita yang luruskan begini, ya orang-orang ini cepat pasti saudara. Orang-orang ini pasti cepat, pasti orang-orangnya akan terlontar. Dia berpikir saya baunya sama dengan mereka, mereka berpikir saya baunya sama mereka, sama. Tetapi begitu saya bilang enggak, saya bukan yang itu lagi. Mungkin bekas-bekas itu dulu ya, kau masih mencium bau saya itu. Ya kan setiap orang ada baunya. Ya, kita punya feromon, yang feromon kita yang mencium bau sesamanya kita. Baik feromon kita serigala, semut, binatang liar, ya kan, babi ngepet, ya kan, atau anjing geladak. Feromon itu orang mendengar, orang mencium, dan orang itu merasakannya. Lalu kita ini jadi magnet bagi mereka, mereka ikut kita, ya kan? Sampai kita benar-benar terus dimurnikan, sampai feromon itu nggak berbekas lagi. Menghilangkan feromon itu tidak mudah, saudara ya. Orang itu masih nyium bau-baunya. Anda yang bekas pelacur, ya pasti akan masih ketemu dengan orang baru yang mencium feromon yang sama. Anda bekas gigolo, saya katakan yang kata yang tidak baik. Tapi itu kenyataannya, saya lagi cerita yang ekstrim ya. Pasti teman-temanmu masih yang bawaan yang begitu, saudara. Kamu ngeliat ya, kalau ngeliat ada orang sekumpulan terus teman-temannya begitu, kita sudah tahu itu orang macam mana. Jadi kamu lihat tengok teman-temanmu, saudara. Hati-hati. Oh, saya pandai bergaul. Oh, saya emang nggak bangga, saudara ya. Karena teman-temanmu itu sebenarnya itulah kamu, saudara. Jadi saya senang beberapa orang keluar dari kita, saya senang, saudara ya. Karena saya tahu saya bukan orang itu. Orang itu membuat saya jadi kesannya orang-orang yang melihat saya itu mereka. Ya kan? Jadi sekarang saya tahu orang-orang ini kebetulan keluar
tipenya semua sama semua, tipenya modelnya sama semua, saudara. Tukang kelahi, tukang berantem, tukang ribut. Kita bukan tukang ribut lagi, saya, saudara ya. Saya bukan tukang ribut lagi. Saya nggak mau dicap sebagai tukang ribut gara-gara berteman dengan tukang ribut, saudara. Kebetulan orangnya sama modelnya, semua sama tukang ribut semua tuh, yang itu ya. Anda amatin deh, tipenya sama semua. Saya bukan tukang ribut. Saya memang keras, tapi saya bukan tukang ribut. Ya, saya tipe orang yang tidak pernah lupa sama teman. Sekalipun dia mengkhianati kita, saya tahu dia pernah berjuang bersama dengan kita nggak akan lupakan. Ya, saya tipe orang yang setia kawan. Saya orang yang tidak pernah lupa budinya orang. Itu, saudara ya. Dan Anda harus tinggallah bersama dengan orang-orang seperti ini. Ya. Kalau ada kenyataannya masih ada orang-orang itu di sekitar kita untuk memproses hidup kita, adalah untuk menyadarkan itu dulu kita masih. Berarti sekarang kita harus berusaha lebih keras lagi. Ya, kita harus fokus dengan sang cinta supaya sisa-sisa kotoran masa lalu kita itu benar-benar bersih, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang kita sembunyikan, dan Tuhan terus, cinta itu akan terus membersihkan kita. Dan pencobaan-pencobaan itu kalau Anda meresponinya dengan benar, Anda kan bersih dari kotoran-kotoran itu sampai nanti akhirnya hidupmu itu sempurna. Jangannya malah ngutukin. Jangan malah kamu jengkel, kejadian lagi. Jangan, saudara. Ada kejadian apa dalam hidupmu, kamu mengucap syukur. Ya, saudara, mengucap syukur. Tidak apa-apa. Kamu jadi tahu sisa-sisa hidup lamamu itu yang mana. Kamu jadi ngerti, harusnya kamu terima kasih. Gitu ya, saudara ya. Ayo bersama-sama dengan kita. Ini semua adalah tontonan gratis. Ya, di mata Anda. Anda tidak akan melihat film drama serial ini, saudara. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Itu pun nanti bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati.